أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita yang terakhir. Mana? Yang terakhir kultu. Kultu apa? Kultu dari rawaina hada ma'na hadis Zaid. Kultu syunu bukan mana? Wa yang bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa yanbaghi alla yuqallada al-mayyit wa yutaba'a fi kulli ma wassa bihi, bal yu'radu dhalika ala ahli al-'ilmi, fama abahuhu fu'ila wa ma la fala. Aku mengatakan, yaitu Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa yanbaghi, dan mestilah alla yuqalladal mayyitu, bahwa tidak diikuti si mayit, wa yutaba'a, dan tidak diperturutkan fi kulli ma wassa bihi, pada apa-apa atau semua yang dia wasiatkan. Fi kulli ma wassa bihi, ini kan kita masih membahas tentang wasiat mayit. Sebelum dia meninggal dunia, dia mewasiatkan sesuatu. Lalu pertanyaannya, apakah wasiat mayit itu harus kita tunaikan? Apakah wasiat mayit itu harus kita penuhi? Nah, itu yang mau kita bahas sekarang. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa contoh, ya. Misalnya seperti Umar yang mewasiatkan, kalau aku nanti meninggal dunia, bawa jenazahku ke rumah Aisyah. Bilang sama dia, Umar minta izin untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia izinkan, kuburkan aku di situ. Kalau tidak, kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin. Itu wasiatnya Umar bin Khattab. Nah, apakah itu ditunaikan? Iya, ditunaikan. Dan bahkan Aisyah mengizinkannya, dan memang betul dia dikuburkan di rumah Aisyah, yaitu di samping Rasulullah, Abu Bakar, lalu beliau Umar bin Khattab. Ya. Dan banyak contoh-contoh hadis yang sudah kita baca sebelumnya.
mau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasannya tidak semua wasiat mayit itu harus kita tunaikan. Tidak semua yang dipesankan oleh mayit itu wajib bagi orang yang hidup untuk memenuhinya. Tidak semuanya. Jadi seharusnya bagaimana, Bu ya? Bal yu'radu dzalika 'ala ahli ilmi. Akan tetapi disampaikan, dibentangkan, dibentangkan, dipaparkan kepada ahli ilmu. Sampaikan kepada ulama kita, sampaikan kepada guru kita, sampaikan kepada buya kita. Buya, orang tua saya sebelum meninggal dunia dia berwasiat seperti ini. Bagaimana kami, Buya? Apakah kami tunaikan wasiatnya atau tidak? Tanya kepada ahli ilmu, tanya kepada ulama. Ustaz, ibu saya sebelum meninggal dunia dia wasiatkan harta saya semuanya kalau saya meninggal dunia adalah untuk anak saya yang paling kecil. Apakah mesti kami tunaikan seperti itu, Ustaz? Tanya sama ahli ilmu. Ya. Jadi tidak semua wasiat orang yang meninggal ini wajib kita penuhi. Enggak semua. Jadi yang mana wajib kita penuhi, yang mana tidak, dari mana kita tahu? Nah, inilah tanyakan kepada ulama. Tanyakan sama ulama. Kasih tahu sama ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, buya-buya kita. Apa yang mereka katakan, maka itulah yang kita ikuti. Ya. Fama abahuhu fu'ila. Maka apa-apa yang mereka bolehkan, mereka mubahkan, itu mereka katakan, oh ini boleh ini. Ini nggak apa-apa ini. Mereka bolehkan tentang wasiat itu fu'ila. Lakukan, dilakukan dia, ditunaikan dia. Maksudnya kalau dibilang guru kita, oh wasiat ini nggak apa-apa. Contoh misalnya, datang kita ke rumah guru, ayah saya berwasiat, kalau sekiranya saya meninggal dunia, maka rumah ini untuk anak perempuan saya yang paling kecil. Bolehkah kami ikuti wasiat ini, guru? Kita tanya sama guru. Lalu guru kita bertanya, ada lagi hartamu yang lain? Ada lagi selain rumah ini? Ada lagi ahli waris yang lain? Kita tanya semua begini. Lalu dijawab oleh guru kita, oh kalau wasiat harta tidak berlaku untuk ahli waris. Anak perempuannya yang paling kecil itu ahli warisnya atau tidak? Ahli warisnya. Nah, dia berwasiat rumahnya itu untuk ahli warisnya. Sahkah wasiatnya? Tidak. Kata guru kita, nggak boleh itu ditunaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikutilah, kata seperti itulah syariat yang benar. Karena kan syariat kita tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Yang boleh berwasiat kepada selain ahli waris. Maksudnya wasiat harta ya. Jadi misalnya ada seseorang sakit, lalu dia mengatakan kalau aku meninggal dunia nanti, maka hartaku 1/3-nya untuk anak yatim yang di pojok sana rumahnya. Anak yatim itu ahli warisnya atau tidak? Tidak. Dia bilang hartanya 1/3 untuk dia. 1/3 itu melebihi batas dari wasiat atau tidak? Tidak. Berarti mesti kita tunaikan. Kita tunaikan. Berarti sebelum dibagi hartanya itu, ambil dulu 1/3 harta itu, kasih kepada anak yatim tadi. Tapi kalau wasiatnya kepada ahli warisnya, yaitu kepada anaknya, maka wasiat itu tidak berlaku, bertentangan dengan syariat. Wa ma la fala. Dan apa-apa yang dia tidak bolehkan, guru kita bilang, oh ini nggak boleh ini bertentangan dengan syariat ini,
wasiat ini nggak bisa kita tunaikan, fala, maka jangan ditunaikan, nggak boleh kita tunaikan. Ya. Wa ana adkuru min dzalika amthilatan, dan aku akan sebutkan contoh-contoh itu. Jadi Imam Nawawi kasih contoh. Fa idza awsa bi an yudfana fi mawdi'in min maqabir baldatihi wa dzalikal mawdi'u ma'dinul akhyari fayambaghi an yuhafidha ala wasiyatihi. Maka apabila dia berwasiat bahwa dia dikuburkan di satu perkuburan di kampungnya, di satu tempat pada tanah perkuburan kampungnya. Jadi ada tanah perkuburan, misalnya luasnya itu 1 hektar misalnya. Lalu dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia nanti, kuburkan aku di sebelah sini. Ditunjukkan ya tempatnya. Oh, berketepatan tempatnya itu pas di samping orang tuanya, kuburan orang tuanya, atau pas di samping kuburan anaknya, atau pas di samping kuburan istrinya. Tapi itu tanah berkuburan umum kaum muslimin. Jadi dia berwasiat, kalau aku nanti meninggal dunia, kuburkan aku di sebelah sini. Ditunjukkannya tempatnya. Wa dzalikal mawdi'u ma'dinul akhyar, dan tempat itu adalah tempat orang-orang yang terpilih. Maksudnya tempat orang-orang yang terpilih itu perkuburan kaum muslimin, ya, orang-orang baik. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap wasiat tersebut? Fayambaghi an yuhafidha ala wasiyati, maka mestilah memelihara atas wasiatnya. Maksudnya apa? Mesti ditunaikan. Kalau wasiatnya itu, kuburkan aku di sini, yang di sini ini adalah perkuburan kaum muslimin, tanah wakaf, dan dia minta dikuburkan di situ dan tidak ada penghalangnya, maka kita harus menguburkan dia di tempat itu. Ya, itu contoh wasiat yang harus kita tunaikan. Wa idza awsa bi an yusalli alaihi ajnabiyyun, wa idza awsa, dan apabila dia berwasiat bi an yusalli alaihi, bahwa yang mensolatkan atasnya atau yang menjadi imam pada solat jenazah dia ajnabiyyun, seorang ajnabi. Apa itu ajnabi? Apa ajnabi? Orang asing. Maksud orang asing itu bukan dari kerabatnya, bukan dari keluarganya, ya. Jadi dia berwasiat, kalau aku nanti meninggal dunia, yang mensolatkan aku si fulan, kata ditunjuknya si fulan, yang jadi imam solat jenazahku nanti si fulan. Nah, si fulan itu bukan kerabatnya, bukan anaknya, bukan abangnya, bukan ayahnya, bukan suaminya, enggak kerabat, tidak ada hubungan darah dengan dia. Itu wasiat dia. Fahal yuqaddamu fi sholati ala aqaribil mayyit, maka apakah didahulukan ia orang asing tadi pada menjadi imam di dalam sholat jenazahnya ala aqaribil mayyit, atas kerabat-kerabat si mayit? Mana yang didahulukan? Kan kalau jadi imam itu kan lebih afdolnya keluarga si mayit, anaknya, abangnya, adiknya, ayahnya, suaminya, kerabat dekat si mayit. Itu yang paling afdol menjadi imam sholat jenazah. Itu yang paling afdol. Nah, tapi si mayit ini dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia, yang mensolatkanku si fulan. Si fulan itu bukan kerabatnya. Maka mana yang didahulukan? Apakah si fulan tadi atau kerabatnya? Fihi khilafun lil ulama. Tentang keadaan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wasahihu fi madhabina, tapi yang paling benar, pendapat yang benar di mazhab kita, annal qariba aula, bahwasanya keluarga dekat itu lebih utama.
annal qariba aula, bahwasanya kerabat dekatnya itu yang lebih utama menjadi imamnya. Lakin akan tetapi in kana al-musa lahu, musa ya bukan musi. Apa beda musa dengan musi? Kalau musi yang memberi wasiat, kalau musa yang diwasiatkan, ya. In kana al-musa lahu, jika adalah yang diwasiatkan itu, orang yang diwasiatkan itu mimman yunsabu ila salahi, termasuk golongan orang yang baik, orang yang saleh, awil bara'ati fil ilmi, atau orang yang tinggi ilmunya, yang hebat ilmunya, seorang ulama besar, ya, seorang guru besar, ma'as siyanati wa dzikril hasani, dan menjaga, memelihara, memang bukan hanya sekadar ilmunya yang tinggi, tapi memang dia mengamalkan ilmunya, wa dzikril hasan, dan sebutan-sebutan yang baik. Maksudnya orang, tidak ada orang yang menganggap dia ini orang jahat, tidak ada orang yang menganggap dia ini orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Semua orang menganggap dia ini adalah orang yang berilmu, orang yang menjaga dirinya, memang betul-betul dijaga dirinya, nggak mau dia melakukan yang haram-haram, ya, rajin beribadah, ya, positif lah, ya. Jadi yang diwasiatkan tadi orang yang seperti ini. Lalu ada kerabatnya yang biasa-biasa saja. Ya, kalau ditanya bisa mensolatkan jenazah, bisa, ya. Tapi yang diwasiatkan oleh si mayit adalah seorang ulama, seorang yang berilmu, bagus ibadahnya. Maka bagaimana seharusnya ini? Ustuhibba lil qaribi alladhi laisa huwa fi mithli halihi itharuhu. Maka disunnahkan bagi keluarga dekatnya, disunnahkan, dianjurkan lil qaribi, bagi kerabatnya, bagi keluarga dekatnya, alladzi laisa huwa fi mithli halihi, yang tidak sama keadaannya, yang enggak sama keadaannya, berarti kerabatnya tidak ada dari golongan ulama. Kerabatnya ini tidak ada yang seorang yang baik ibadahnya, hanya biasa-biasa saja. Kalau disuruh sholat bisa dia jadi imam, bisa dia, ya. Tapi diwasiatkan kepada orang yang berilmu. Jadi ini mau menimbang ini, mana yang jadi imam sholat jenazah ini? Orang yang berilmu ini yang diwasiatkan oleh si mayit, atau keluarganya yang hanya bisa sekedar untuk jadi imam sholat? Jadi mana yang diutamakan? Jadi katanya disunnahkan bagi keluarga yang dekat ini, yang levelnya tidak sama dengan ulama ini, dengan orang yang diwasiatkan ini, ri'ayatan lihaqqil mayyiti, sebagai pemeliharaan bagi hak si mayit. Ya. Jadi walaupun hukum dasarnya tadi apa? Hukum dasarnya yang paling afdol jadi imam sholat mayit adalah keluarga dekat. Itu yang paling afdol. Tapi kalau si mayit mewasiatkan, kalau aku meninggal dunia nanti, maka yang menjadi imam sholatku adalah guruku yang bernama si fulan, misalnya dibilang begitu. Dan di dalam keluarganya, anaknya, abangnya, adiknya, suaminya, atau ayahnya atau kakeknya, enggak ada yang setara dengan gurunya ini, enggak ada yang setara dengan gurunya ini. Maka apa yang harus dilakukan? Pihak kerabatnya ini harus dianjurkan, kalau wajib dianjurkan, diutamakan memenuhi wasiat si mayit, supaya yang menjadi imam sholatnya adalah gurunya tadi. Itu kurang lebih, ya. Wa idza awsa bi an yudfana fi tabutin lam tunaffad wasiyatuhu. Wa idza awsa, dan apabila dia mewasiatkan, bi an yudfana, dengan bahwa dikuburkan ia, fi tabutin, di dalam peti. Ini wasiatnya, kalau aku meninggal dunia nanti,
kuburkan aku di dalam peti, jangan langsung ke tanah, aku alergi sama tanah misalnya. Gak mau aku dimakan cacing, masukkan aku ke dalam peti. Peti itulah yang dimasukkan ke dalam kubur. Itu wasiat dia. Apa yang harus kita lakukan? Lam tunaffad, tidak boleh dipenuhi. Tapi diwasiatkan yang kayak iya, tapi wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Jadi nggak boleh dipenuhi. Ya. Jadi yang hukum syariat kita itu kalau dikuburkan nggak boleh pakai peti, iya nggak boleh pakai peti, langsung. Kecuali illa antakunal ardu rahwatan aw nadiyatan yuhtaju fiha ilaiha fatunaffadhu wasiyatuhu fihi. Kecuali bahwa adalah tanahnya itu rahwatan, lembek atau kayak lumpur. Ya. Kita gali, berlumpur dia, berlumpur. Kayak mana mau masukkannya? Ya susah lah. Nah, jadi bagaimana caranya? Masukkan ke dalam peti, lalu petinya itu kita tekan, dipijak pun tak apa-apa sampai ke dalam, baru dikubur. Boleh. Karena keadaannya darurat. Ya. Coba kalau kita gali tanah, lalu yang keluar dari tanah itu lumpur. Pindah kita gali ke lubang yang lain, keluar lumpur juga. Pindah lagi kita gali ke tempat yang lain, lumpur juga. Sedalam mana kita menggali tanah itu, sedalam itu pula lah lumpurnya keluar. Misalnya, setinggi ini kita gali tanah itu, setinggi ini pula lah lumpurnya keluar. Nah, bagaimana memasukkannya ke dalam? Bisa dimasukkan ke dalam? Ya, misalnya, pakai peti, masukkan ke dalam peti, pijak. Kalau enggak pakai kayu, tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Dalam keadaan seperti itu boleh pakai peti. Tapi kalau enggak kayak gitu, normal seperti biasa, kita gali tanah aman-aman aja, boleh pakai peti? Tak boleh. Tapi diwasiatkannya ya, walaupun diwasiatkan, tetap tidak boleh. Au nadiyatan, atau tanahnya itu berair, nadiyah, basah. Ya. Kita gali, muncrat air, banyak air. Pindah kita gali lagi, kayak gitu juga. Keluar airnya kayak sumur. Nah, kayak mana mau masukkannya ke dalam? Menyelam. Jadi penyelam kita gitu masukkan ke dalam. Nggak bisa lah. Kalau kayak gitu bolehlah pakai peti. Tapi kalau nggak kayak gitu keadaannya, normal saja, maka tidak disyariatkan untuk pakai peti. Walaupun dia wasiatkan, lam tunaffad, nggak boleh kita penuhi wasiatnya. Wa yakunu min ra'sil mali kal kafani. Kalau sekiranya darurat keadaannya dan wajib kita buat dia pakai peti untuk menguburkannya karena keadaan darurat, dari mana uangnya kita ambil untuk membuat peti itu? Wa yakunu, dan adalah ia pembuatan peti itu min ra'sil mali, dari harta yang meninggal, dari kepala harta, maksudnya dari uang dia lah. Kal kafani, seperti kafan. Jadi kafan pun begitu juga kan. Dari mana kafan itu diambil? Dari harta yang punya yang meninggal dunia. Wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhara la tunaffadhu wasiyatuhu. Dan apabila dia berwasiat bahwa dipindahkan dia ke kampung yang lain, ke negeri yang lain, dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia, ini dia orang Lubuk Hijau ini, kalau aku meninggal dunia, kuburkan aku di Lubuk Sikamping. Itu wasiatnya. Apakah Lubuk Sikamping itu kampung dia? Enggak, kampung dia Lubuk Hijau ya. Pokoknya aku nggak mau kuburanku di kampung. Cukuplah waktu hidup saja aku di kampung-kampung. Kalau sudah meninggal aku maunya di kota. Kuburkan aku di Lubuk Sikamping. Nah, kayak mana ini? Nah, dia berwasiat supaya dipindahkan kuburan
wasiatnya jangan dikuburkan di kampungnya, tapi di kampung yang lain. Bagaimana wasiat yang tersebut? La tunaffadhu wasiyatuhu, tak boleh memenuhi wasiatnya. Enggak boleh. Jadi kalau orang Bukit Hijau dikuburkan di mana? Di Bukit Hijau. Orang Tanjung Beriam dikuburkan di mana? Tanjung Beriam. Ya. Jangan keluar dari kampung. Kuburkan di kampungnya itu. Kenapa? Fa innan naqla haramun. Karena bahwasannya memindahkannya itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Alal madhhab sahih al-mukhtar, menurut madhab yang benar dan yang dipilih, alladhi qalahu al-aktsaruna, yang dikatakan oleh kebanyakan ulama. Wa sarraha bihi al-muhaqqiquna, dan ditegaskan oleh ulama-ulama tahqiq. Ya. Waqila, dan ada juga yang mengatakan makruhun, enggak sampai haram memindahkan kuburan dari kampung halamannya ke kampung yang lain, enggak sampai haram. Ada ulama yang mengatakan itu makruh, hukumnya makruh. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, illa an yakuna bi qurbi Makkah awil madinati aw baitil maqdisi fayunqalu ilaiha li barakatiha. Kecuali bahwa adalah ia dekat dengan Makkah, atau dekat dengan Madinah, atau dekat dengan Baitul Maqdis. Lalu dia berwasiat, misalnya lah kita anggap Lubuk Hijau ini Makkah. Lalu ada orang meninggal dunia di Tanjung Beriam. Lalu sebelum meninggal dunia dia berwasiat, kalau aku nanti meninggal, kuburkan aku di Makkah. Enggak jauh antara kampung dia ke Makkah, enggak jauh. Ya. Atau dia bilang dia tinggalnya berdampingan dengan Madinah. Lalu dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia, kuburkan aku di Madinah. Atau kampung dia dekat dengan Baitul Maqdis, Palestina. Lalu dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia, kuburkan aku di Baitul Maqdis. Ini bagaimana? Kata Imam Syafi'i, fayunqalu ilaiha li barakatiha. Maka boleh memindahkannya ke sana, ke Makkah atau ke Madinah atau ke Baitul Maqdis tadi, karena sebab apa? Li barakatiha, karena keberkahannya. Berkah. Makkah itu negeri yang berkah, Madinah itu negeri yang berkah, Baitul Maqdis itu tempat yang berkah. Jadi kalau wasiatnya ke sana dan tidak jauh jaraknya, memungkinkan kita memindahkannya, kata Imam Syafi'i boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tadi memindahkannya tadi karena hanya alasan aku nggak mau kuburanku di tengah hutan, maunya kuburanku di pinggir jalan, pengennya di pinggir jalan, di laut sana, biar bisa aku nengok-nengok ALS lewat, orang-orang mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi nampak sama aku, nah itu nggak boleh, haram. Ya, haram dipindahkan dari Bukit Hijau ke laut sana, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dipindahkannya ke Makkah dan kebetulan dari kampung dia ke Makkah ini tetangga, jiran, berdekatan, maka boleh dipindahkan. Kenapa? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Makkah itu negeri yang berkah. Wa idza awsa bi an yudfana tahta maqrabatin tahtahu maqrabatun. Tahtahu maqrabatun. Bukan tahta maqrabatin, tahtahu maqrabatun. Aw makhaddatun tahta ra'sihi. Ini aneh-aneh. Aw nahwu dzalika lam tunaffaz wasiyatuhu. Apabila dia mewasiatkan bahwa dia dikuburkan tahtahu maqrabatun, di bawahnya harus ada kasurnya. Nah, jadi kalau mau menguburkanku, buat dulu di bawah kasur, buat dulu kasur di situ, baru letakkan jenazahku di atas kasur itu. Au makhaddatun, atau pakai bantal. Nah, kalau aku meninggal dunia, masukkan bantal kulit, karena aku nggak bisa tidur kalau nggak pakai bantal kulit.
masukkan bantal. Au makhaddatun tahta ra'sihi, atau bantal di bawah kepalanya, maksudnya kepalanya itu dialaskan dengan bantal. Au nahwu dzalika, atau seumpama itu, ya. Masukkan listrik, lampu ke dalam, ya. Kalau aku meninggal dunia, masukkan lampu, pasang listriknya ke dalam. Aku nggak mau gelap-gelap. Ya, sejenis itulah misalnya. Mana tahu, nggak tahu kita kan. Atau masukkan piring-piring, cangkir-cangkir, gelas-gelas makanan ke dalam, mau makan-makan aku nanti di dalam. Atau masukkan payung. Kata guruku, nanti di padang mahsyar itu panas, pakai payung aku. Wasiat-wasiat yang seperti ini, wa nahwu dzalika, dan seumpama itu, lam tunaffad wasiyatuhu, tak boleh menunaikan wasiatnya. Jangan ditunaikan. Tapi Bu, ya udah diwasiatkan ya Bu, ya disuruhnya kita kalau meninggal dunia masukkan payung ke dalam kuburannya kan. Enggak usah. Ya, tidak semua wasiat itu wajib kita penuhi. Wa kadza idza awsa bi an yukaffana fi haririn, dan begitu jugalah apabila dia mewasiatkan dikafani, an yukaffana, dikafani fi haririn, dengan menggunakan kain sutra. Wah, aku orang kaya, udah capek aku mencari harta di dunia ini, masa aku meninggal cuma pakai kain kafan putih yang harganya cuma 30.000 saja? Oh, nggak mau saya. Kalau saya meninggal dunia, kain kafan saya harus terbuat dari sutra yang harganya 100 juta. Boleh kita penuhi wasiatnya? Boleh kita penuhi wasiatnya? Tak boleh. Kenapa? Fa inna takfinar rijali fil hariri haramun. Karena bahwasanya mengkafani laki-laki dengan kain sutra hukumnya haram. Mengkafani laki-laki dengan kain sutra hukumnya haram. Sama semasa hidup, laki-laki memakai baju pakaian yang terbuat dari sutra hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Ya. Wa takfinan nisa'i fihi makruhun, dan mengkafani perempuan dengannya dengan kain sutra itu hukumnya makruh. Kalau perempuan hukumnya makruh. Perempuan meninggal lalu dibuatkan kain kafannya itu sutra, hukumnya makruh. Kalau dia masih hidup, dia pakai baju perempuan pakai bajunya terbuat dari sutra, boleh atau tidak? Boleh. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki tak boleh. Kalau laki-laki tak boleh. Walaysa biharamin, tidak sampai haram, ya, mengkafani perempuan untuk pakai sutra, ya, makruh, tidak sampai haram. Akan tetapi walaupun makruh tetap tidak boleh ditunaikan wasiatnya, enggak ditunaikan wasiatnya. Wal khuntha fi hada karrajuli, dan khuntha, orang yang terlahir ke dunia ini dengan dua jenis kelamin. Ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Maka orang ini nggak disebut laki-laki, nggak disebut perempuan, tapi namanya khuntha. Ya, khuntha dalam bahasa Arabnya. Bukan bencong. Ya, kalau bencong kan dia laki-laki sebenarnya, tapi bergaya perempuan. Bukan pelak tomboy. Ya, dia perempuan tapi belagak kayak laki-laki. Bukan. Khuntha itu memang dia tercipta ada kelamin laki-lakinya dan ada kelamin perempuannya. Ada itu Bu, ya, ada. Ya, tapi tak banyak lah. Ada. Itu disebut dengan khuntha. Dan khuntha kalau dia memakai pakaian itu dari sutra fi hada, pada ini maksudnya mengkafani khuntha dengan kain sutra karrajuli, sama hukumnya seperti laki-laki. Apa itu? Haram. Walau awsa bi an yukaffana fi ma zada ala adadil kafanil masyru'i aw fi thawbin la yasturul badana la tunaffadhu wasiyatuhu. Dan kalaulah dia mewasiatkan bahwa mengkafani dia dengan menggunakan pakaian fi ma zada, pada apa yang berlebih, ya, pada pakaian yang berlebih
ala adadil kafanil masyru', atas jumlah kafan yang dibolehkan secara syariat. Ya. Jadi aku kalau meninggal dunia buat kain kafannya 30 lapis. Itu sudah melebihi dari batas yang diperbolehkan. Kafani aku dengan 30 kain kafan. Atau wasiat dia fi thawbin la yasturul badan. Kafani aku dengan kain yang tidak menutupi badannya. Jangan tutupi semua, nanti kepanasan aku. Badan dada ini nggak usah ditutup. Cukup bagian dari pinggang ke bawah saja. Badan nggak usah dikafani. Kepanasan aku. Kalau tidur pun nampak kalian ya. Kalau aku tidur nggak pernah aku pakai baju. Nanti pun dikubur kayak gitu juga. Itulah wasiatnya. Pakai pakaian, pakai kain kafan yang tidak menutupi badannya. Karena kalau kafan harus menutupi badan dari kepala sampai kaki. Nah, dia berwasiat kain kafannya tidak menutupi badannya. Maka apa yang harus kita lakukan? La tunaffadu wasiyatuhu. Tidak boleh memenuhi wasiatnya. Walau awsa bi an yuqra'a 'inda qabrihi aw yutasaddaqa 'anhu wa ghairu dhalika min anwa'il qurabi nuffidat wasiyatuhu. Kalau dia berwasiat dengan bahwa dibacakan di sisi kuburnya, atau maksudnya dibacakan di sisi kuburnya, kalau aku meninggal dunia nanti bacakan di samping kuburanku awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Kan sahabat pernah berwasiat seperti itu kan? Kalau itu wasiatnya boleh, nggak apa-apa. Atau dia berwasiat yutasaddaqan, bersedekah. Kalau aku meninggal dunia nanti sedekahkan kepada anak yatim, satu anak yatim itu 100.000. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu min anwa'il qurabi, dari macam-macam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Qurab, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kayak gitu wasiatnya, nufidat wasiyatuhu, maka tunaikan wasiatnya. Ya, tunaikan wasiatnya. Illa an yaqtarina biha ma yamna'u syar'u minha bisababihi, kecuali bahwa beriringan dengan wasiatnya itu sesuatu yang mencegah atau melarang oleh syarak darinya dengan sebabnya. Contoh, dia bilang kalau aku meninggal dunia sedekahkan hartaku untuk anak yatim. Nah, ucapan sedekahkan hartaku untuk anak yatim itu baik. Tapi dalam wasiatnya itu dia bilang sedekahkan hartaku semuanya untuk anak yatim. Boleh itu kita tunaikan? Tak boleh, karena itu dilarang dalam syariat kita. Karena hartanya itu kalau dia sudah meninggal, tidak haknya sepenuhnya, ada di situ hak ahli warisnya. Walau awsa bi an tu'akhkhara janazatuhu zaidan 'ala al-masyru'i lam tunaffad. Kalau dia mewasiatkan bahwa diakhirkan jenazahnya, maksudnya diakhirkan, dikuburkan, zaidan 'alal masyru'i, lebih dari yang disyariatkan, lam tunaffad, tak boleh menunaikannya. Maksudnya kalau aku meninggal dunia nanti, tunggu sampai kira-kira 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti baru kalian kuburkan. Nah, itu boleh? Boleh kita tunaikan wasiatnya? Tak boleh, ya, tak boleh. Walau awsa bi an yubna alaihi fi maqbaratin musabbalatin lil muslimina lam tunaffad wasiyatuhu bal dzalika haramun. Dengar. Penting ini untuk kita semua. Kalau dia berwasiat bahwa dibangun di kuburannya itu, dibina kuburannya itu, dan kuburannya itu fi maqbaratin musabbalatin lil muslimin, kuburannya itu adalah tanah perkuburan milik kaum muslimin. Berarti bukan punya dia, punya orang banyak. Kayak tanah perkuburan di kampung-kampung kita lah. Nah, kalau tanah perkuburan di kampung kita punya 1 orang atau punya masyarakat? Punya masyarakat. Kalau dia berwasiat, kalau aku meninggal dunia nanti, maka kalian bangun kuburanku, buat cantik, buat keramiknya, banyak hartaku udah kutinggalkan sama kalian.
tanah 10 hektar, kebun sawit 20 hektar, kebun getah 10 hektar, rumah ada 2, ruko ada 10, mobil ada 5. Bangun nanti di kuburanku itu kayak rumah kecil lah, biar kalian waktu berziarah nanti enak. Tapi kuburannya itu di perkuburan kaum muslimin, di tanah wakaf. Ya, boleh nggak kita wujudkan wasiatnya? Lam tunaffadz wasiyatuhu, tak boleh menunaikan wasiatnya. Bal dzalika haramun, bahkan perbuatan itu haram. Jadi kuburan di tanah wakaf tidak usah dibangun, nggak usah dibangun, nggak usah ada semen-semennya, nggak usah. Itu bukan tanah kita, itu tanah semua orang. Apa alasannya Bu ya? Salah satunya 100 tahun kemudian, kalau sekiranya mau digali kuburan itu lagi, misalnya di tahun 1900 dikuburkanlah si Abdullah di tanah ini. Berarti kalau 1900 dia meninggal, sampai sekarang sudah 125 tahun umur kuburan ini. Ya kan? Nah, mau dibongkar kuburan ini, lalu dimasukkan lagi mayat yang baru, boleh atau tidak? Hukum dalam agama kita boleh. Digali lagi kuburan yang ini nih, dimasukkan jenazah yang baru, boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi tanah ini bukan punya kita. Itulah yang terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi setiap tahunnya berapa ratus orang yang meninggal dunia. Berapa ratus orang itu yang meninggal dunia. Bahkan mungkin ribu pun yang meninggal dunia. Ya. Kalau sekiranya nggak bisa seperti ini, nggak bisa kuburan yang sudah ada mayatnya di situ digali lagi lalu dikuburkan mayat yang baru, berarti Makkah sama Madinah itu jadi kuburan semuanya. Kenapa? Karena udah dikubur sini. Oh, nggak boleh lagi di sini. Kubur sampingnya, kubur sampingnya, kubur sampingnya. Makkah Madinah jadi kuburan semuanya. Jadi kuburan semua. Sama kayak kampung kita. Ini cobalah tengok di kampung kita. Apakah sudah ada perluasan tanah wakaf, tanah perkuburan? Lalai di Loeh. Tanah perkuburan biasanya sudah ditambah itu. Yang awalnya mungkin cuma 2 pantak sudah bertambah jadi 3 pantak. Nanti lama-lama beli lagi sudah jadi 10 pantak. Kenapa? Karena kita terus membangun di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya. 1000 tahun kemudian setengah Lubuk Hijau ini itu sudah jadi kuburan. Begitu. Jadi bagaimana sebenarnya Bu ya? Iya, ikut hukum Islam. Hukum Islam itu bagaimana? Kuburan itu tak boleh dibangun, nggak boleh disemen, nggak boleh ditinggikan dia dibuat kayak rumahnya, nggak boleh. Supaya apa? Sampai tiba masanya kalau dianggap sudah kira-kira habislah tulang belulangnya, udah nggak ada lagi nanti di situ di dalam, maka bolehlah kita gali lalu masukkan jenazah yang baru. Boleh, nggak apa-apa. Lalu Bu ya, kami yang cucu cicit dari yang meninggal tahun 1090 ini tadi, kemanalah kami ziarah Bu ya? Kan di situ sudah ada pula yang dikuburkan tahun 2025. Ya terserah, nggak apa-apa, ke situ juga nggak apa-apa. Ziarah kubur itu kan nggak mesti ke kuburannya, nggak mesti ke kuburannya. Ke kuburan manapun kita datang, kita doakan dia sama aja. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau wasiatnya membangun kuburannya di tanah wakaf kuburan masyarakat secara umum, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia membangun kuburannya di tanahnya sendiri, ya misalnya tanah dia, lalu dia meninggal, dia nggak mau saya jangan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, kuburkan saya di tanah saya ini, dikuburkan di sini. Ya, kemudian ada wasiatnya juga, kalian buat rumah, ya, buat apa kuburanku ini kayak ada atapnya. Ya. Boleh nggak ditunaikan wasiat yang ini? Boleh. Kenapa?
karena tidak di tanah kaum muslim. Boleh ya. Makanya kalau kayak kita tengok ulama-ulama kita itu, tuan-tuan guru kita, kayak misalnya di Purba, kalian pergi ke Purba, itu kuburan atau makam Syekh Mustafa Hussein, pendiri dari Mustafawiyah itu ada rumahnya. Ya, pakai rumah dia, pakai apa namanya? Ya, cantik lah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Ya, boleh. Jadi kalau di tempat kita, di tanah kita, boleh. Yang tak boleh itu di tanah apa? Di tanah apa? Babu ma yanfa'ul mayyit min qawli ghairihi. Bab apa yang bermanfaat bagi si mayit dari ucapan orang lain. Ajma'an ulama'u ala anna ad-du'a lil amwati yanfa'uhum. Sepakat semua ulama bahwasanya doa bagi si mayit itu bermanfaat untuk mereka, untuk si mayit. Sepakat semua ulama kalau kita mendoakan si mayit, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah berilah rahmat kepada dia, maka doa kita itu ada manfaatnya bagi si mayit tadi. Apakah Allah akan ampunkan dosa dia, Buya? Iya, Allah akan ampunkan dosa dia. Ya, padahal dia sudah meninggal dunia, sudah mati dia. Tapi ada orang lain yang mendoakannya, anaknya, ayahnya, abangnya, kakaknya, cucunya, murid-muridnya, orang lain, jiran tetangganya, semua kaum muslimin mendoakan dia. Maka doa orang-orang yang hidup ini bermanfaat untuk si mayit. Wa yasiluhum thawabuhu, dan sampai kepada mereka pahalanya. Ya, sampai kepada si mayit itu pahala. Wahtajju biqaulihi ta'ala, dan mereka ulama ya, berdalil, berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Dan mereka-mereka yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya datang setelah mereka itu orang yang ini udah meninggal, lalu ada lagi generasi-generasi setelahnya. Nah, generasi-generasi setelahnya ini yaquluna, mereka membaca Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah terdahulu, yang telah terdahulu dari kami dengan iman. Misalnya siapa yang terdahulu dari kita tentang iman ini? Siapa? Ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi kan terdahulu mereka. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwasanya doa kita yang hidup ini sampai kepada kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Wa ghairi dzalika minal ayatil masyhurati bi ma'naha, dan selain daripada ayat ini, daripada ayat-ayat yang masyhur semakna dengan ini. Wa fil ahaditsil masyhurati ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis-hadis yang masyhur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ini Nabi kita pernah mendoakan ya kaum muslimin yang ada di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' itu adalah perkuburan yang ada di Madinah. Jadi Nabi mendoakan Allahumma ighfir, ya Allah ampunkanlah, li ahli Baqi'il gharqad, untuk kaum muslimin yang ada di perkuburan Baqi'il gharqad. Itu didoakan Nabi. Itu tandanya bahwasanya mendoakan orang yang meninggal dunia itu boleh dan sampai kepada mereka. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkanlah orang yang hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal dunia. Ini dalilnya bahwasanya doa kita itu untuk yang hidup sampai, untuk yang meninggal dunia juga sampai. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu. Wa ikhtalafa ulama
Dan berbeda-beda pendapat ulama tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran. Ini bagaimana pula hukumnya Bu ya? Ini kita baca Al-Quran untuk si mayit yang sudah meninggal dunia, sampai tidak pahalanya. Berbeda-beda ulama di sini. Fal masyhur min madhhab Syafi'i wa jama'atin, dan yang masyhur di madhab Syafi'i dan sekelompok ulama, annahu la yasilu, bahwasannya pahala baca Quran itu tak sampai. Tengok ya, dengarkan bagus-bagus dulu. Di madhab Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwasannya kita baca Al-Quran untuk si mayit tak sampai. Itu pendapatnya. Satu pendapat. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i, dan berpendapat pula Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok daripada ulama min ashabi Syafi'i, dari ulama-ulama di kalangan Imam madhab Syafi'i. Apa pendapat mereka? Yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok dari ulama-ulama bermadhab Syafi'i, ila annahu yasilu, bahwasanya pahala membaca Al-Quran kepada si mayit itu sampai. Ya. Jadi mazhab Syafi'i terbagi dua. Sebahagian yang mengatakan tak sampai, sebahagiannya lagi mengatakan sampai. Fal ikhtiyaru an yaqula al-qari'u ba'da faraghihi, maka jalan tengahnya yang terpilih, yang dipilih atas perbedaan pendapat ini, bahwa sang pembaca Al-Quran membaca setelah selesai membaca Al-Quran itu, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Artinya, Allahumma ya Allah, awsil, sampaikanlah, thawaba, pahala, ma qara'tuhu, apa yang aku baca, maksudnya apa yang baca dari Al-Quran, ila fulan, kepada si fulan. Fulan ini tukarlah dengan nama si mayit yang mau kita kirimkan pahala bacaan Al-Quran tadi. Misalnya meninggalnya Abdullah, berarti Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila Abdillah. Sampaikan dulu. Ya. Jadi ternyata perbedaannya bukan masalah tak boleh membaca Quran untuk si mayit atau tidak, bukan di situ perbedaannya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah apabila seseorang membaca Al-Quran dengan dia niatkan di hatinya ini untuk emakku ini, tapi di hatinya saja, maka yang inilah yang diperbedakan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan tak sampai pahala yang kayak gitu. Kau baca Quran, kau niatkan di hatimu untuk emakmu, nggak sampai. Sebahagian lagi mengatakan sampai. Maka diambil jalan tengahnya. Bagaimana? Baca Al-Quran, setelah selesai baca Quran, bacakan ini, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila ummi. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quranku ini kepada almarhumah ibuku. Begitu caranya. Ya, jadi kesimpulannya sampai atau tidak? Sampai atau tidak pahala yang kita baca? Sampai. Ya. Wallahu a'lamu, Allah lah yang maha tahu. Wa yustahabbu tsana'u 'alal mayyiti wa dzikru mahasinihi. Dan disunahkan memuji si mayit. Ya, memuji dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi sebutlah yang baik-baik untuk si mayit. Oh, ini orangnya baik, ini yang meninggal ini orang baik, orang soleh ini. Dialah dulu yang mengajariku baca Quran. Dialah dulu yang mengajariku tata cara sholat. Nah, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Warwaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim
Muslimin. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Mereka lewat dengan satu jenazah, maka mereka memuji jenazah ini dengan kebaikan. Jadi ada jenazah, lalu mereka lewat dari situ. Mereka tanya, ini siapa yang meninggal ini? Oh, si fulan. Lalu mereka mengatakan, oh, fulan ini orang baik. Saya pernah jumpa dengan dia dulu. Ditawarkannya saya tinggal di rumahnya, karena ketika itu saya sudah capek-capek cari penginapan tapi tak dapat. Dia ajak saya ke rumahnya. Dilayaninya saya seperti keluarganya. Ya, dikasihnya saya kamar, dikasihnya saya tempat tidur, dikasihnya saya makan, dihidangkannya semuanya. Ya, ini orang baik, orang dipuji. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pujian-pujian tadi kepada si jenazah, apa kata Nabi? Wajabat. Ya, apa kata Nabi? Wajabat. Wajabat itu adalah wajib. Ya, dapat. Wajabat, wajib atau dapat. Tsumma marru bi ukhra, kemudian mereka lewat lagi. Ya, kemudian ketemu dengan jenazah yang lain, fa'athnau 'alaiha syarra. Kemudian mereka menyebutkan keburukan-keburukan si jenazah. Oh, ini siapa yang meninggal ini? Oh, si fulan. Oh, yang tukang curi itu ya? Oh, ini memang pencuri ini. Semenjak dia hidup, ini saya menderes, enggak sempat saya membangkit getah itu, enggak sempat saya menjualnya, udah duluan dia ngambilnya. Udah mati rupanya dia ya. Disebutkan keburukannya. Faqala, maka Nabi menjawab, mendengarkan sebutan-sebutan buruk tadi, wajabat, kata Nabi. Apa wajabat? Wajib. Dapat dia. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat? Apa yang wajib sama dia ya Rasulullah? Apa yang dia dapat ya Rasulullah? Qala hadza atnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Orang yang tadi kalian puji dia dengan kebaikan, wajabat lahul jannah, maka dia dapat surga. Wajib bagi dia masuk surga. Wajabat lahul jannah. Wa hadza atnaitum alaihi syarra, dan jenazah yang satu lagi kalian sebutkan keburukannya, fawajabat lahunna, maka wajib bagi dia neraka. Maksudnya dia mesti masuk neraka. Makanya kita nggak boleh menyebutkan keburukannya, walaupun dia buruk sebenarnya, jangan disebutkan. Kalau kita sebutkan dengan sebab kita sebutkan itu, wajib dia masuk neraka. Tapi kalau nggak kita sebutkan, belum tentu dia masuk neraka, walaupun asalnya jahat. Tapi jangan pula orang jahat kau bilang baik. Misalnya dia waktu hidupnya pencurinya, mabuk-mabukannya, lalu kau bilang sama orang, oh ini baik kali orangnya ini baik kali orangnya. Kalau nggak ada dia, sunyilah masjid kami. Padahal nggak pernah ada di masjid. Nah, itu bohong namanya. Tak boleh juga. Ya. Kalau dia baik, sebutkan dia baik. Kalau dia buruk, tak apalah disebutkan. Diam saja. Kenapa? Antum syuhada'ullahi fil ardh. Engkau adalah, kalian semua ini adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Jadi kalau saksi sudah mengatakan dia orang jahat, maka wajib masuk neraka. Kalau saksi sudah mengatakan dia orang baik, maka wajib masuk surga. Makanya kita itu kalau sudah ada orang meninggal dunia, apa namanya? Dimintai sikir namanya. Bagaimana menurut jamaah, apakah orang ini baik? Ya kan begitu kan? Nah, kalau kita bilang baik, tapi betul-betul baik dia, maka wajiblah dia masuk surga. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abil Aswad, dari Abu Aswad, qala, dia berkata, qadimtul Madinata, aku datang ke negeri Madinah, fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihim janazatun, maka lewat di samping mereka jenazah. Fa'atna ala sahibiha khairun, maka dia memuji
jenazah itu kebaikan. Ya, ini yang meninggal ini orang baik, ya dipujilah. Faqala Umar, maka berkata si Umar, wajabat. Ya, sama Umar mengikuti apa yang dibilang tadi. Wajabat, kata Umar. Apa itu? Wajib bagi dia. Tsumma murra bi ukhra, kemudian lewat lagi satu jenazah. Fa'atna ala sahibiha khairun, maka dia memuji atas sahabat yang maksud jenazah itu kebaikan. Faqala Umar, maka berkata Umar, wajabat, ya, wajib sama dia. Tsumma murra bi thalithati, kemudian lewat pula jenazah yang ketiga. Ini banyak yang meninggal ini. Jenazah pertama, jenazah kedua, jenazah ketiga. Fa'atna ala sahibiha syarrun, maka dia menyebutkan keburukan jenazah tadi. Faqala Umar, maka berkata Umar, wajabat, wajiblah bagi dia. Qala Abul Aswad, berkata Abul Aswad, faqultu, aku bertanya, ma wajabat ya Amiral Mukminin. Sama pertanyaannya tentang sahabat dulu yang nanya kepada Rasulullah. Ini Abul Aswad sama pertanyaannya kepada Umar bin Khattab. Apa kata Abul Aswad? Apa yang wajib wahai Amirul Mukminin? Apa yang dia dapat wahai Amirul Mukminin? Qala, Umar berkata, qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan seperti bagaimana Nabi mengatakannya. Apa itu? Ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannata. Siapa-siapa dari kaum muslimin ini yang diberikan kesaksian oleh 4 orang, diberikan kesaksian oleh 4 orang dengan saksi yang baik, bi khairin, dengan saksi yang baik, adkhalahu Allahul jannata. Allah memasukkan orang yang meninggal ini, yang sudah disaksikan 4 orang mengatakan dia orang baik, maka Allah memasukkan dia ini ke dalam surga. Faqulna, maka kami pun bertanya lagi, wa thalathatun, bagaimana kalau cuma 3 orang yang mengatakan dia baik? Qala wa thalatha, 3 juga. 3 pun yang mengatakan dia baik sudah masuk surga. Faqulna wa tsani, bagaimana pula kalau cuma 2 orang yang mengatakan dia baik? Qala, Umar menjawab, wa tsani, 2 juga, 2 pun sudah masuk surga itu. Asal ada 2 orang yang mengatakan dia baik, sudah masuk surga itu. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Kemudian kami enggak tanya lagi tentang 1 orang. Kalau 1 orang yang bilang baik, gimana? Enggak ditanya lagi. Dia berhenti sampai 2. Kan kata Umar, kalau 4 orang ada yang menyaksikan dia memberi kesaksian kalau orang ini, si jenazah ini orang baik, maka dia masuk surga. Kalau 3 orang kayak mana? Ya, 3 orang yang memberi kesaksian baik kepada jenazah sudah menyebabkan dia masuk surga. Kalau 2 orang bagaimana? 2 orang pun kalau memberikan kesaksian yang baik kepada jenazah ini juga masuk surga. Berhenti sampai di situ, mereka nggak mau lagi menanyakan tentang kalau satu orang. Wal ahaditsu bi nahwi ma dzakarnahu katsiratun, dan hadis-hadis seumpama dengan yang kami sebutkan tadi itu sangat banyak. Jadi intinya kepada jenazah, pertama doakan mereka karena doa kita itu sampai. Kedua, pahala itu bisa sampai kepada jenazah dengan cara salah satunya kita bilang Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila, sebutkan namanya. Begitu. Kemudian yang terakhir, kalau kepada jenazah sebutkan yang baik-baiknya saja. Berikan kesaksian yang baik kepada jenazah, karena kesaksian kita itu menjadi sebab bagi jenazah tadi Allah masukkan ke dalam surga. Ya, insyaallah hari Jumat nanti karena anak-anak kita libur, kita tidak ada kajian Riyadhus Shalihin, tapi di hari Ahad tetap, ya, di hari Ahad depan walaupun masih libur anak-anak, kajian Al-Azkar tetap kita buat. Ya, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau datang di hari Ahad depan, silakan datang. Ya, bagi anak-anak, ya, yang tidak jauh dari pesantren, di hari Ahad, kalau datanglah di sini. Intinya kajian Al-Azkar tidak kita liburkan, walaupun kalian sedang libur, ya, yang di hari Ahad. Tapi yang Riyadhus Shalihin, yang hari Jumat, itu kita liburkan, ya, yang hari Jumat kita liburkan. Itu saja, insyaallah kita sambung minggu depan bab nahyi an sabbil amwati, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.